Misalkan ini udah di Makassar, Ustaz. Ya, di Makassar. Udah di Makassar. Terus tiba-tiba bilang, kamu harus balik sekarang. Ya. Misalkan, ya saya harus balik seperti itu. Ini karena Dah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabad. Para pemirsa 5M Production yang subhanahu wa ta'ala, Masya Allah ya. Kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang dari jauh, Masya Allah ya. Dari Gorontalo ya, yang memiliki tujuan yang sangat mulia ya, Masya Allah ya, ini ke Makkah ya. Kita semua ini tentunya jelas ya, cita-cita kita ke Makkah, tapi caranya sangat unik ya, itu dengan bersepeda. Subhanallah, kita akan ngobrol-ngobrol ya beberapa menit ke depan ya, gimana ya beliau bisa ke Makkah ya. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya, nama, tanggal lahir ya, kemudian status ya. Ini siapa tahu pemirsa bilang, wah kasihan ini ditinggal istrinya, seumpama ya. Kemudian aktivitas ya sebelum goes ini apa saja. Fadal Ustaz. Kenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mabad. Jadi untuk nama ya Ustaz ya. Nama saya Andi Harvin, lahir di Gorontalo, besar juga di Gorontalo, cuman memang ada daerah selatan. Jadi kalau bapak itu lahirnya di Bantai, Ustaz. Bantai? Iya, seperti itu. Jadi kalau saya lahir dan besar di Gorontalo. Jadi kalau orang tanya kamu orang mana, saya juga paling saya bilang Sulawesi. Karena kalau saya bilang selatan, saya tidak lahir dan besar di selatan kan. Kalau saya bilang Gorontalo, masih ada daerah selatan seperti itu. Tanggal lahir. Jadi tanggal lahir, saya lahir tanggal 13 September 95, Ustaz. 95. Jadi kurang lebih sekitar 25 tahun Sekarang. usia sekarang. Dan kalau untuk status, alhamdulillah punya ibu dan bapak, tapi punya keluarga, berkeluarga tapi tidak belum beristri, Belum gitu beristri, ya. Insya Allah. Jadi mungkin itu saja dulu untuk pendidikan gimana? Selesai ya? untuk pendidikan, alhamdulillah kemarin sempat selesai di Universitas Negeri Gorontalo. Masya Allah. Lebih tepatnya jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi. Jadi alhamdulillah selesai itu di bulan Maret tahun 2021 ini, Ustaz. Seperti itu, alhamdulillah. Jadi mumpung jadi karena masih muda dan ini jadi sehingga melakukan perjalanan. Mantap ya. Nah, itu sekilas ya kurikulum vitae beliau, dan kita ke rekan beliau Ustaz Khairul ya. Ini juga Masya Allah teman seperjuangan beliau. Kita mau tahu ya ke biodata beliau dulu sebelum kita ngobrol-ngobrol. Fadal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz. Jadi nama saya Hairul Matini, lahir dan besar di Gorontalo, dan asli orang Gorontalo, Ustadz. Karena kedua orang tua juga orang Gorontalo. Untuk status sudah berkeluarga, Ustadz. Punya bapak dan ibu kayak bersaudara 4, anak kedua. Anak kedua. Iya. Untuk pendidikan kebetulan kita satu fakultas juga, satu jurusan juga, satu kampus juga, satu kelas. Kalau kelas beda. Kalau saya beda, saya lebih tua sedikit. Apanya? Masuk
kampusnya. Jadi saya wisuda, alhamdulillah saya wisuda tahun kemarin 2020. Tahun 2 tahun lalu. Iya. 2020 bulan Oktober. Tanggal 27 Oktober. Tempat tanggal lahir 28 Oktober 94. 94. Lebih tua lagi dari. Tapi untuk Amir dalam perjalanan beliau Ustadz. Pengalaman ya. Kalau pengalaman Amir, ya, iya, Amir. yang Pemimpin. iya, Betul. mungkin cuma itu Ustadz. Nah, ternyata para pemirsa yang mereka Masya Allah ya, masih muda-muda ya. Nah, ini yang menarik ya. Kita sempat melihat di medsos ya, bahwasanya ada 2 orang yang ingin ke Makkah naik sepeda. Nah, ternyata Masya Allah kita bisa ketemu sama beliau ya, tepatnya di Makassar ya. Nah, ini Ustaz ya, awalnya itu ya, kapan ya cita-cita itu terbetik ya, bisa ke Makkah ya, bahkan dengan cara yang di luar dari pikiran manusia ya. Gimana awalnya itu Ustaz? Kalau saya pribadi Ustaz, jadi keinginan untuk ke Baitullah itu memang sudah lama dari bangku sekolah, memang sudah ada keinginan untuk ke sana. Bahkan anak sudah lupa, cuman anak pernah mencoba untuk menabung Ustaz. Jadi bahkan itu di tabungan itu ada kalau lalu pakai kaleng yang dipakai gembok Ustaz. Masya Allah. Iya, celengan gitu. ya. Masya Allah. Celengan, terus pakai tulisan biar memotivasikan untuk menabung. Betul. Tapi alhasil tabungan itu tetap terpakai Ustaz. Walaupun sudah digembok, sudah digembok, kuncinya dibuang, tetap karena anak bukan tipikal orang yang pandai menabung Ustaz. Sehingga singkat cerita di akhir 2019 kemarin, sementara mau menyelesaikan studi, di menyusun skripsi, jadi anak anak untuk melanjut keinginan anak awalnya itu, jadi anak memikirkan untuk setelah selesai studi akan melakukan perjalanan ini, karena memang awalnya sebelum ini ya, sebelum anak belajar agama juga, setelah studi itu anak berencana untuk melakukan pendakian gunung di tiap-tiap provinsi. Cuman karena memang basically saya juga sebagai pecinta alam, mahasiswa pecinta alam di kampus. Nah, sehingga melakukan berniat untuk melakukan hal itu. Nah, mungkin untuk lebih ke kampanye lingkungan dan lain sebagainya. Nah, setelah anak mempelajari ilmu agama, mungkin anak akan ubah petualangan yang cita-cita dari awal. Cita-cita yang awal, misalkan untuk melakukan pendakian, ubah dengan melakukan perjalanan safar yang ke tanah suci, seperti itu. Nah, saya berpikir karena saya bukan tipikal orang yang pandai menabung Ustaz, dan saya merasa lebih sulit menabung misalkan 25 juta ya Ustaz ya. Minimal 25 juta ya. Untuk 40 juta Ustaz. Yang reguler Ustaz. 40 juta. Karena lebih berat menabung ya, dengan ini seperti itu dibandingkan dengan anak bersepeda setiap hari, karena memang alhamdulillah masih mumpung diberikan kesehatan, terus diberikan masa muda Ustaz ya, masa muda. Mungkin untuk ini juga untuk begitu banyak dosa-dosa di masa lalu yang anak berpikir untuk
menghabiskan sisa usia dengan sesuatu hal yang lebih bermanfaat lagi. Nah, karena merasa bahwa perjalanan ini bukan perjalanan yang sia-sia, karena ada juga sebagian orang yang mengatakan sia-sia saja, untuk apa bersusah-susah payah untuk. Nah, menurut anak ini bukan perjalanan yang sia-sia, karena baru dari Gorontalo saja sampai dengan di Makassar, begitu banyak pelajaran yang anak pelajari, dan itu mungkin lebih dari cukup, Ustaz ya. Dan salah satu tujuan anak untuk melakukan perjalanan ini, kalau tujuan utama itu memang untuk semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi di seiring berjalan waktu, ada ibadah-ibadah lain yang insya Allah Anda bisa manfaatkan dalam perjalanan. Jadi bukan misalkan cuma jalan terus selesai seperti itu. Jadi mungkin ibadah itu karena anak sepanjang perjalanan ini anak suka mengambil manfaat dari contoh majelis-majelisnya para asatidz di tiap-tiap daerah yang nantinya yang kita lewat. Itu salah satu keuntungannya ya. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja dulu, Ustaz ya. Jadi Masya Allah, jadi awalnya bercita-cita mau mendaki gunung ya, seluruh provinsi ya, tapi ternyata niatnya dirubah karena memang betul ya, karena Nabi SAW la tasyaddur rihal illa fi salasati masajid atau kama qala ya, janganlah bersusah payah melakukan perjalanan kecuali ketiga masjid ya, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjidil Haram. Nah, kita ke Ustaz Khairul ya, apakah memang awalnya juga ya punya niat ya mau ke Makkah dengan sepeda, ataukah memang ya gara-gara Ustaz Harfi ini ya yang provokator kebaikan? Terima kasih Ustaz. Untuk perjalanan ini di awal beliau yang ajak, Masya Allah. dan kebetulan waktu itu waktu diajak itu saya masih urus skripsi, Ustaz. Masih urus skripsi. Tahun berapa? Akhir 2019 kalau tidak salah. 2019. Jadi sama-sama sama-sama iya menyusun skripsi. Jadi sembari menyusun skripsi, beliau ajak saya. Di saat itu saya iakan. Cuman saya sampaikan ke beliau bahwa saya ikut tapi harus dapat restu dari orang tua, Ustaz. Jadi setelah itu singkat cerita, saya sudah di awal saya sudah sampaikan ke kedua orang tua bahwa ada teman saya yaitu saudara Harfin itu mau melakukan perjalanan dari Gorontalo ke Mekah. Tapi di saat itu saya belum sampaikan bahwa saya mau ikut, Ustaz. Karena saya lihat kondisi juga. Beberapa bulan kemudian saya mulai bertanya tapi tidak ada jawaban untuk kedua orang tua. Dan selang dari itu lagi beberapa bulan saudara Harfin ke rumah itu bahkan 2 kali, Ustaz. 2 kali. Pertama beliau ke rumah itu naik sepeda sendiri, Ustaz. Dari kota Gorontalo ke rumah itu sekitar 75 kilo kalau tidak salah, Ustaz. Artinya sudah. Beliau ke rumah itu kebetulan pada saat itu saya juga ini rihla ke, ada juga saudara di saya arah dengan rumahnya beliau. Kebetulan ya. Iya, kebetulan. Jadi sekalian juga mungkin sounding ke orang tua beliau untuk minta izin, ya minta izin dengan
menjelaskan bagaimana perjalanan untuk persiapan dan perencanaan seperti itu, biar untuk meyakinkan orang tuanya untuk izinkan. untuk diizinkan seperti itu. Di mana tadi Ustaz? Ya, diizinkan lah. Sudah dapat izin ya. Bahkan sampai dapat izin itu Ustaz nanti setelah 1 minggu mau berangkat Ustaz. Karena di awal itu bahkan sampai sudah buat paspor itu belum ada jawaban untuk kedua orang tua. Saya bilang Pak Bu, kebetulan saya sudah mau buat paspor. Insya Allah kita berangkat itu tanggal 6 Juni 2021 ini. Tapi kedua orang tua itu tidak ada jawaban sama sekali. Tidak. Setelah itu tetap saya dan Harvin buat paspor. Nanti sudah 1 minggu mau berangkat baru alhamdulillah sudah diberikan jawaban, diiyakan. Karena kita kan untuk basically kita itu kan sama, pecinta alam juga saya. Seangkatan di Mapala bersama beliau. Untuk kegiatan-kegiatan itu kita berkegiatan di alam itu, saya kalau ikut nanti sudah di lokasi baru kasih tahu sama kedua orang tua. Kalau sebelum-sebelumnya. Makanya kalau untuk jalan itu agak berat. Tapi karena perjalanan ini untuk ibadah, alhamdulillah diizinkan. Masya Allah, ini menarik ini ya. Jadi ini sangat menarik ya. Jadi kami juga dengar sebelumnya dari Ustaz Andi Harvin ini bahwa ini harus restu dari orang tua ya. Bahkan kata beliau, andai pun di tengah perjalanan ya orang tua tidak mengizinkan, maka dia tetap balik. Gimana itu Ustaz? Betul gitu ya? Iya Ustaz. Jadi misalkan ini udah di Makassar Ustaz ya. Di Makassar. Dari Makassar. Terus tiba-tiba bilang, kamu harus balik sekarang. Misalkan, ya saya harus balik seperti itu. Ya, karena mungkin setelah belajar ilmu agama ya sedikit dari apa yang anak pelajari, karena ridho orang tua itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena buat apa sih yang kita cari? Dunia. Iya seperti itu. Betul ya. Jadi kata Nabi SAW, ridho Rabbi fi ridho walidain ya. Wasakhotu fi sakhotihima. Jadi keridhaan Allah terdapat kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah pada kemurkaan orang tua. Jadi ini Masya Allah ya, sangat menginspirasi ya. Jadi tidak mentang-mentang walaupun dia cita-cita bagus ya, tidak usah minta izin, ini kebaikan ini. Wah ya, subhanallah, bagus ya. Ini masalah ini. Kemudian kita pergi ke persiapan. Ini kan awalnya di sudah 2019 ya. Nah ini ke Makkah bukan rute ya 100 kilo ya, berapa kilo, tapi panjang ya, harus melewati beberapa dunia. Persiapannya ya, apakah sekedar bismillah saja ya, kita punya cita-cita ya, tawakal ya, enggak usah atau gimana ini ya kita ya Ustaz. Jadi untuk persiapan itu memang dari akhir 2019 itu sudah dipersiapkan, baik dalam segi data-data informasi, karena itu yang sangat penting. Entah itu informasi di Indonesia maupun pada saat ke luar negeri nanti. Entah itu dari kultur budaya di tiap-tiap daerah yang nantinya disinggahi, terus bagaimana cara penyeberangan masuk dari perbatasan tiap-tiap daerah maupun di tiap-tiap negara. Selain persiapan informasi itu, data-data informasi, kita juga mempersiapkan tentunya pendanaan ya, bukan jadi ya pendanaan kita memang lebih fokus pada pendanaan mandiri, jadi pada penjualan kaos.
Jadi ada juga beberapa merchandise dari topi. Jadi untuk saat ini mungkin baru kaos dan topi yang kita produksi untuk jual. Nah, itu dari 2018 ya, 2000 akhir 2019 sampai 2018, tapi memang belum Akhir 2019 sampai 2020 ya, 2020. Nah, tapi memang untuk penjualan memang masih pada saat itu memang masih minim karena masih fokus pada penyelesaian studi. Karena bahkan kemarin itu kan kita berdua sempat di ojek online di Gorontalo. Jadi sambil kuliah, sambil bantu-bantu untuk biaya kuliah dan penghidupan sehari-hari. Jadi di Gorontalo itu kalau ojek online itu bentor, Ustaz. Jadi kita berdua sama-sama satu komunitas, satu komunitas juga di ojek online di Gorontalo untuk. Nah, pada saat sudah mau menyusun skripsi, saya harus pilih mau nyusun skripsi atau tetap bawa bentor seperti itu, tetap bawa ojek online. Jadi saat itu saya memilih untuk meninggalkan ojek online untuk fokus karena memang berat juga ya pada saat sementara menyusun skripsi, terus kita juga ojek online karena akan terbagi fokus kayak seperti, karena saya juga orang yang agak susah memanage waktu ya, jadi saya harus fokus dalam satu bidang seperti itu. Nah, kemarin saya setelah meninggalkan ojek online, saya ambil sepeda sepeda di teman. Jadi ada teman yang nawarin untuk sepedanya dijual second. Nah, saya mikir iya bagus juga, biar kebetulan kemarin juga dikasih cicil kan, dicicil. Nah, dari situ saya terpikir di akhir 2019 itu ya, di akhir 2019. Jadi awalnya juga sebenarnya bukan sepeda, alat transportasinya. Jadi awalnya itu backpacker. Jadi jalan terus mungkin cari truk atau pick up dari satu desa ke desa yang lain seperti itu. Kemarin juga kan sempat berjalan seperti itu dari Gorontalo ke sampai Sulawesi Tengah saja, Ustaz. Iya. Jadi jadi di situ memang bawa uang yang pada saat itu kan kita mau ikut lomba pada saat itu, keluar dari konteks sedikit ya. Jadi mau ikut lomba di Poso pada saat itu ya, di Poso, di Tentena. Jadi karena biaya yang minim ya, low budget, biar tidak bayar bis misalkan. Nah, kita itu naik mobil pick up, truk. Artinya apapun yang bisa ditumpangi sampai sana ya. Atau ada juga pernah mobil bahan bakar itu. Iya, mobil Pertamina itu ya. Jadi memang rencananya seperti itu. Iya. Nah, kebetulan pas dapat sepeda itu untuk transportasi. Jadi transportasi pengganti bentor itu dari rumah ke kampus itu pakai sepeda. Nah, sepeda ini ya? Bukan, sepedanya di rumah yang lain. Jadi paling sekitar 5-6 kilo ya. Kalau beliau kan tinggalnya di dekat kampus. Jadi untuk transportasinya langsung dekat. Nah, jadi dari situ kan sudah jadi seiring ini jadi di samping niatnya untuk ke sana pakai pikir terus pada saat itu saya lihat ada teman kan, saya sounding ke teman di sounding untuk saya mau jalan nih untuk ke Tanah Suci dengan backpackeran. Terus ada kebetulan di akhir 2019 juga itu ada berita, teman itu dapat berita bahwa ada sepeda dari Malang ya, Jawa. Malang. Dari Malang, suami istri
baru tiba di Indonesia Malang dari ke Makkah juga. iya ke Mekah suami istri seperti itu. Nah, jadi saya browsing ternyata ada juga yang jalan kaki, yang itu backpacker yang saya bilang tadi dari Jawa Timur juga kalau kita salah, atau Jawa Tengah, jalan kaki ke Mekah. Terus ada juga kakek yang 63 tahun kalau tidak salah, lalu pernah juga bersepeda dari Indonesia ke Arab Saudi. Jadi nah itu juga salah satu yang menjadi motivasi saya. Kakek saja bisa, terus ada juga suami istri saja bisa ke sana kan. Karena memang kemarin juga suami istri itu memang low budget rata-rata, jadi dari yang jalan seperti itu bukan orang yang berada ya berduit. Karena buat apa dia susah-susah kalau kita punya uang, buat apa susah-susah untuk untuk bersepeda ke sana ya. Iya, seperti kita langsung. Dan mungkin kalau sekarang ada yang kasih uang kita langsung ke sana, mungkin langsung ke sana saja ya Ustaz. Seperti itu. Jadi lanjut lagi yang tadi. Jadi pas dapat informasi itu dari teman, dari situ mulai sudah ini bagus nih. Jadi mungkin ini juga salah satu wasilah ya. Sepeda itu hanya sebagai wasilah untuk sampai ke sana. Nah, jadi dari situ persiapkan informasi-informasi itu, data-data, terus nah dari situ juga saya masuk di salah satu komunitas sepeda di Gorontalo, di Kaledo Bike Club. Jadi di situ belajar tentang maintenance sepeda juga, tentang sepeda ya, yang dasarnya saja. Jadi begitu. Persiapannya juga kalau untuk persiapan, kalau untuk bahasa mungkin yang paling menantang nah bahkan kemarin juga sebenarnya yang ke Arab Saudi itu tanpa bahasa. Siapa itu? Yang dari Jawa. Jadi kalau beliau itu belajar bahasa cuman pada saat, kalau tidak salah itu pada saat mau masuk ke negara tersebut, dia belajar bahasa, mungkin beberapa kosakata yang atau kalimat yang macam mungkin meminta petunjuk arah ke tempat ibadah mungkin, atau tempat makan, atau yang umum saja seperti itu yang dibutuhkan. Jadi itu terus untuk bukan perjalanan semata-mata misalkan tenang, yang penting ada Allah, seperti itu. Kayak seperti ini, ada suatu ruangan nih, terus ada misalkan ada harimau, binatang yang buas, terus bilang tenang ada Allah, kita masuk di dalam, misalkan ada yang kita butuhkan di tidak seperti itu. Nah, mungkin persiapan resiko itu tetap ada ya, resiko perjalanan itu tetap ada. Menurut saya pribadi, resiko itu sebenarnya sementara kita stay di tempat ataupun kita sementara jalan dimanapun pasti ada resikonya. Iya, orang yang duduk diam-diam baik saja belum tentu selamat seperti itu. Jadi adapun tetap kita memperhitungkan resiko-resiko tersebut, Kak. Misalkan lewati negara-negara konflik misalkan. Tentunya informasi-informasi tentang itu yang terus sampai dengan saat ini digali. Dan kami juga punya perencanaan, misalkan ada plan A, plan B, plan C. Misalkan tidak bisa melewati satu negara seperti itu. Mungkin seperti itu. Nah, ini jadi bukan sebatas ya semangat aja ya, perlu jadi 2019 sampai 2021 ya, kurang lebih 2 tahun persiapannya. Jadi Ustaz, jadi sebenarnya rencana ini untuk perjalanan ini di pertengahan tahun kemarin. Jadi karena di akhir 2019 itu sementara nyusun nih, rencananya itu selesainya itu di pertengahan 2020, terus beliau selesainya di bulan Oktober 2020,
saya qadarullah selesainya nanti di bulan Maret. Jadi selama setahun ya, selama setahun untuk penyusunan, karena masih terbagi, fokus saya dalam menyusun skrip masih terbagi dengan penjualan kaos tadi. Nah, seperti itu dengan beberapa persiapan lain. Masya Allah, ini menarik ya persiapan. Bahkan ya kami juga dengar ya segala sesuatu ini sudah dipersiapkan. Seperti nanti kita lihatlah sepedanya, ya alat-alatnya apanya semua yang dibutuhkan. Bahkan ya beras sekalipun ya itu dibawa ya dari Gorontalo ya, Masya Allah. Jadi memang betul-betul ya penuh persiapan. Nah itu mungkin ada tambahan mungkin dari Khairul selain persiapan masalah peta perjalanan ya, memang apakah artinya sudah dipelajari sebelumnya atau ada gambaran awalnya? Kalau untuk jalurnya itu kebetulan untuk perjalanan ini dari penjualan sampai rute itu beliau yang Harvin yang ini Ustadz, maksudnya yang buat Buat perencanaannya. Iya, karena kan kemarin saya masih fokus di ini juga. Cuman untuk komunikasi itu sering dengan beliau. Cuman untuk penjualan apa semua itu beliau biasa. Ya, jadi para pemirsa kayak kita masuk rutenya. Ini kan dari Gorontalo ya ke Makassar kemana itu ya, perjalanan panjang memang butuh ya rute juga ya untuk efisiensi ya sampai ke sana. Nah, kita mau tanya nih di mana saja ya, berapa negara, berapa kota ya yang akan dilewati untuk bisa sampai ke sana ya. Iya, jadi untuk rute itu memang ada, kalau di Indonesia ada 3 rute. Jadi rute Celebes, rute Java sama rute Sumatera. Jadi 3 pulau besar itu. Nah, memang kenapa begitu panjang begitu masih kalau ada orang bilang terputar-putar di Indonesia seperti itu. Jadi kan untuk pengurusan administrasi visa itu kan harusnya di Jakarta, di tiap-tiap kedutaan besar. Nah, kebetulan memang masih searah sebenarnya. Jadi dari Gorontalo sampai Makassar, terus dari Jawa Timur Banyuwangi sampai Jakarta, terus nyebrang lagi Sumatera sampai Aceh. Nah, memang karena sampai kenapa seperti itu, sampai kenapa demikian, karena untuk pendanaan kami kan mandiri, terus lebih fokus pada penjualan kaos. Nah, atau merchandise di tiap-tiap kota yang nantinya kita akan lewati. Nah, sehingga memang untuk rute perjalanan waktu tempuh di rute Indonesia ini di 3 pulau besar itu memang agak lama, mungkin kurang lebih sekitar 7 sampai dengan 8 bulan. 7 sampai 8 bulan, karena memang untuk pendanaan kita pendanaan mandiri. Cuman memang dari Gorontalo itu alhamdulillah ada support dari beberapa teman-teman usaha-usaha lokal teman di Gorontalo. Lumayan banyak juga yang usaha-usaha teman di Gorontalo yang support ya. Begitu juga ada juga usaha teman yang di salah satu brand di Jakarta untuk tas belakang, penir di belakang yang support. Jadi seperti itu. Jadi ada support alhamdulillah bisa membantu sedikit untuk perjalanan. Di Indonesia. Nah, tapi tetap biaya yang kita butuhkan kan besar seperti itu. Mungkin saya juga bisa saja untuk penjualan misalkan di Gorontalo. Tapi itu saya bukan tipikal orang yang pandai menabung ya. Yang pandai menabung. Mungkin pas di Gorontalo kalau saya nabung pasti kepake, kan, karena kebutuhan enggak tahu kenapa. Iya, beda. Sehingga saya berpikir kemarin, yang saya pikirkan pada saat start dari Gorontalo itu, saya yakin dan percaya
di tiap harinya rezeki saya itu pasti ada, seperti itu. Karena Allah tidak akan menukarkan rezeki kita masing-masing ya, seperti itu. Sehingga anak yakin dan percaya sepanjang perjalanan anak itu ada rezekinya, sehingga anak berpikir daripada misalkan setelah lulus menyelesaikan studi di Gorontalo, terputar-putar saja di Gorontalo misalkan dalam waktu setahun atau 2 tahun, karena kan banyak nih setelah sekarang ini lapangan kerja itu kurang, terus sarjana itu paling banyak nganggur karena kebanyakan ya teman-teman itu kan maunya jadi PNS misalkan. Jadi banyak juga pengangguran saat ini. Nah, saya berpikir daripada saya putar-putar di Gorontalo misalkan 1-2 tahun, mending untuk rezekinya saya di Gorontalo itu saya gunakan untuk selama perjalanan dari Gorontalo sampai dengan Mekah. Jadi memang betul-betul ya persiapan yang ya bahkan dana dari dana sendiri ya. Jadi bagi para pemirsa yang ingin membantu ya ini sangat mulia. Beliau ya tidak mengharapkan sebenarnya seperti itu ya. Dia mungkin ada jadi untuk dana juga alhamdulillah dari Gorontalo sampai di Makassar, alhamdulillah sepanjang perjalanan ada masyarakat di tiap-tiap daerah itu membantu. Masya Allah, begitu besar, karena begitu besar antusias dari masyarakat. Mungkin kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan kasiran. Dan itu satu yang menariknya ya. Jadi kan kita sudah persiapkan nih untuk misalkan untuk tempat nginap, kita cari tempat yang agak sunyi di sebelum masuk kota, buat tenda gitu buat tenda. Untuk kan kita juga bawa peralatan outdoor karena basicnya kita ini masih dari mahasiswa pecinta alam. Sehingga kita buat bawa beras dari rumah persiapan ya. Jadi rencana untuk lauknya mungkin bisa singgah di pasar untuk beli lauk. Kan kita juga alhamdulillah bisa sedikit masak ya. Mungkin kami bisa. Jadi yang lucunya, jadi dari Gorontalo sampai di Makassar, beras itu kita bawa itu kan kita isi di botol yang seliter. Jadi yang botol yang besar, jadi yang lucunya itu dari Gorontalo sampai di Makassar, beras itu masih ada sampai mungkin sebentar bisa sebentar mungkin bisa dibongkar ya. Jadi karena itu begitu banyak antusias masyarakat dari Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Masya Allah, terus sampai dengan Sulawesi Selatan, begitu besar antusias dari masyarakat sehingga berebut untuk menjamu, berebut untuk memberikan tempat nginap, Masya Allah. Dan saya tidak perlu heran itu karena itu salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul ya, jadi kemudahan demi kemudahan dirasakan dengan satu niat yang ikhlas ya. Ketika kita niat ikhlas tulus karena Allah, ya semoga Allah mudahkan. Nah itu sedikit masalah rute Ustaz. Itu di Indonesia. Terus setelah dari Indonesia kemana aja Ustaz? Jadi ada beberapa negara yang nantinya akan, jadi ini kolaborasi antara beberapa rute dari teman-teman yang kemarin sempat ke sana. Jadi ada rute Singapura, Malaysia, Thailand, terus ada India, Pakistan, Iran, dan menyeberang ke Abu Dhabi, Dubai, Uni Emirat Arab, terus setelah itu Arab Saudi. Nah memang ada beberapa opsi lain ketika misalkan opsi ya. Jadi ada beberapa opsi lain, mungkin bisa dari India langsung ke Oman atau Yaman, seperti itu. Jadi ada opsi misalkan dari opsi terakhir misalkan tetap misalkan tidak dapat rute itu, ada kan opsi misalkan kalau tidak dapat jalur darat, jalur laut.
misalkan tidak dapat jalur laut, jalur udara seperti itu. Nah itu para pemirsa ya, secara singkat ya bincang-bincang kita pada dua pemuda yang masya Allah mengguncangkan ya Indonesia ya, boleh dibilang begitulah, karena memang ya kami juga pun kaget ya, masyarakat jelas ya juga kaget, kemudian haru ya, makanya masya Allah ya. Begitu banyak masyarakat yang datang membantu. Saya kira ini ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita melihat dulu ya lebih jauh persiapan ya di sepedanya ada apa saja, kemudian sepedanya itu sekuat apa sih sepedanya ya bisa sampai ke Makkah ya, kemudian ya gimana persiapannya ya, bayangkan dari Gorontalo ke Makkah bawa apa saja sih ya. Insya Allah di part kedua saja. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.